Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, pagi-pagi kita bincang lagi Bang. Ini banyak kisah Alhamdulillah, insyaallah. berkah ya. Ini banyak kisah yang bikin garuk-garuk kepala ya. Tahun ini katanya bertriliun-triliun hutang akan jatuh tempo ya, bahkan akan direfinancing. Biasanya tuh negosiasinya baru lagi tuh 1.650 triliun. Ya salam. Ujuk-ujuk punya duit hutang, utangnya sebagian buat bayar ini lagi. Nah, apa tuh Dewan Perdamaiannya Trump. Mahal juga itu bayar hampir 16,9 triliun kalau dilanjutkan Alkisah ini. Apakah ini sebuah kepentingan politik dan ekonomi nasional daripada kepentingan Palestina itu sendiri yang dalam konstitusi kita nampaknya sudah tertera. Tapi pagi-pagi setelah baca halaman muka media Indonesia, saya akhirnya ke perpustakaan radio buka Selamat Datang di Negeri Amburadul. Ini masalah Mahkamah Konstitusi. Nampaknya sudah ada conditioning ini, karena kan sebentar lagi akan menjadi palang pintu Hang Heng Hong berikutnya di 3 atau 4 tahun ke depan. Bangsa ini. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat pula dengan perkembangan di Timur Tengah? Nampaknya Amerika makin galak saja. Negeri dengan ekspansi yang luar biasa ini menjadi sebuah fenomena. Hatta Eropa pun uring-uringan yang dihadapinya. Iran menjadi sebuah ujian batu loncatan menuju superioritas Amerika. Akankah terjadi? Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi bisa berikan pencerahan di hari-hari bulan Sya'ban yang penuh berkah ini? Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Kita mulai dulu dari Peace Plan atau Board of Peace yang digagas oleh Donald Trump, Presiden Amerika. Sebenarnya kita tidak perlu terkejut dengan Board of Peace atau Peace Plan yang digagas oleh Donald Trump. Karena dia sudah bicara sejak pertemuan 13 Oktober 2025 di Mesir. 13 Oktober 2025 di Mesir itu, di balik itu sudah muncul konsep Peace of Plan, perencanaan perdamaian yang digembar-gemborkan dengan istilah two-state solution, solusi dua negara. Nah, kalau kita ikuti pembicaraan sejak Trump berambisi memperoleh Nobel Perdamaian, maka kita ngelihat konsep perencanaan perdamaian antara Gaza dengan Israel, tepatnya Palestina dengan Israel. Narasi yang bisa kita gunakan adalah gagalnya senjata meruntuhkan digantikan dengan narasi yang menyesatkan. Gitu istilahnya. Gagalnya senjata yang meruntuhkan diganti dengan narasi yang menyesatkan. Itu yang bisa kita lihat dari keterlibatan Amerika secara langsung dalam rangka mengatasi penjajahan Israel terhadap Palestina. Dan mereka tidak mampu menghadapi Gaza, sebuah kelompok kecil yang melakukan perlawanan terhadap Israel. Dan dari sana, karena kelelahan menggunakan senjata dan berhasil moral globalnya dipukul di panggung internasional lewat keputusan International Crime of Justice, karena sebagai penjahat perang dan melakukan genosida, maka senjata yang terkalahkan itu diganti dengan narasi yang menyesatkan. Narasi itu adalah Peace of Plan.
Dan yang menariknya ketika bicara peace of plan tadi, Palestina tidak diajak bicara. Dia hanya ngajak bicara beberapa negara, yang 3 negara menyatakan menarik diri. Dari Kanada, Perancis, dan terakhir Spanyol. Jadi artinya tidak semua mitra NATO terlibat. Dari situasi itu, kalau saya baca dari Time of Israel, sebuah media dari Israel, di sana kelihatan Trump pemegang kunci satu-satunya Board of Peace. Satu-satunya. Jadi ya Trump bisa menggantikan Dewan Eksekutifnya. Jadi di balik Board of Peace ini ada Dewan Eksekutifnya. Dan eksekutifnya chairman-nya adalah Trump. Ada CEO-nya lah gitu ya. Eksekutifnya itu ditentukan oleh Trump dan bisa digantikan kapan aja sepanjang Trump tidak suka. Jadi artinya subjektivitas Trump sangat tinggi untuk menentukan kemana kebijakan, apa isi kebijakan, dan apa strategi yang mau dicapai dalam 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun ke depan. Nah, untuk masuk seperti itu diperlukan bayaran 1 miliar US dollar. 62 triliun. Sebesar 16,9 triliun. 16,9 triliun. US rupiah ya. Nah, kalau kita bilangnya bahwa itu adalah perdamaian, itu bukan perdamaian. Itu pemaksaan untuk menerima tekanan, gitu. Saya yakin nih sejumlah orang sedang mendengar kita nih, karena ini sensitif gitu ya, sensitif dari perspektif agama, perspektif sensitif dari perspektif ini politik. Dikelirkan dulu, nggak ada antek asing ini ya, nggak ada ya. Dan saya tidak mau baca berita sebenarnya soal Board of Peace. Yang saya cari adalah dokumennya Board of Peace tadi, Peace of Plan tadi gitu. Dan saya temukan itu, saya dapatnya di Time of Israel. Jadi saya dapat di situ dan saya baca, begitu ceritanya. Nah, dari situ keluarlah kajian-kajian saya barusan gitu yang saya bilang. Nah, dari sana sesungguhnya mereka memang mau melucuti senjata Gaza, melucuti senjata Hamas, gitu ya. Dan kalau Hamas masih macam-macam atas nama Peace of Plan, itu bisa diajar habis gitu. Dengan bendera Palestina juga tidak punya hak lagi apa-apa gitu. Dengan demikian sesungguhnya Peace of Plan adalah pengakuan bahwa penjajahan adalah sebuah kebenaran gitu. Nah, di sini ini sesuai dengan National Defense Strategy of US yang terbit pada Januari kemarin, yang menyatakan dengan tegas perdamaian berbasis kekuatan gitu. Ketemu tesis Nixon di Nursi sejak beberapa tahun di Rasil. Perang untuk damai untuk perang. Dan itu di halaman muka National Defense Strategy of US itu tertulis kayak gitu loh. Dan ujungnya akhirnya perang untuk ekonomi untuk perang gitu. Dan ujungnya ternyata damai untuk ekonomi untuk damai nggak juga. Karena terbukti kalimat Trump sendiri, 80 tahun Anda menikmati dan kami tidak menikmati apa-apa ketika dia tuding dunia Eropa gitu. Karena memang sudah dilepas Eropa. Apalagi sekarang dia tarik diri dari Badan Kesehatan Dunia. Itu kan artinya konflik luar biasa ini. Konflik di dalam panggung internasional itu luar biasa. Dan konflik itu menggambarkan betapa kencangnya konflik di dalam tubuh domestik Amerika antara Partai Republik dengan Partai Demokrat. Dan konflik polarisasi yang kalau pakai bahasa pemberitaan, polarisasi yang tajam antara Republik sama Demokrat itu menggambarkan runtuhnya modal sosial Amerika. Jadi
modal sosial Amerika baik di panggung global maupun di panggung domestik di bawah kepemimpinan Trump itu berada di titik nadir. Dan karena itu dia menggunakan istilah kekuatan. Maka digunakan ICE, digunakan militer untuk penegakan keteraturan sipil di dalam negerinya gitu loh. Contohnya ICE ya kan? Yeah. Immigration Custom Enforcement, otoritas imigrasi dalam rangka mengatasi para imigran tadi. Nah itu menimbulkan seperti kejadian di Minneapolis yang diprotes habis-habisan. Nah itu tenaga artinya medis dunia sekarang sedang disajikan bahwa Amerika sebenarnya memang menerapkan prinsip apa yang saya sebut sebagai multiple suitable standard. Nah, ketika Indonesia ikut-ikutan dalam Board of Peace gitu ya, walaupun belum membayar sampai dengan saat sekarang, saya melihatnya Indonesia dalam posisi bermain dengan cantik gitu, bermain dengan cantik. Di satu sisi tidak mau diperlakukan seperti Venezuela, Iran dan Nigeria serta beberapa negara lain, capek, gitu ya. Dan memang tidak mungkin diserang secara militer karena sejarah menunjukkan, andai kata Indonesia diserang, kemarahan masyarakat terlibat di dalamnya, maka akan ada perlawanan habis-habisan. Dan yang terjadi adalah totality war. Dan kalau totality war, sederhana aja beberapa pihak terlibat gitu. Nah itu Indonesia mencegah diperlakukan seperti Venezuela. Jakarta mencegah untuk diperlakukan seperti Caracas. Gitu. Kalau ngelihatnya begitu gitu. Nah, itu permainan cantik yang dilakukan. Karena memang kita negara rentan kedaulatan. Jadi dalam tesis ekonomi politik saya, Indonesia adalah negara rentan kedaulatan. Itu yang saya munculkan sejak yang namanya Caracas dihajar. Lalu saya melakukan kajian lebih dalam karena cerita kudeta gagal di bawah Hugo Chavez dan berlanjut kemudian penculikan pada Maduro. Saya pelajari lebih dalam, saya aplikasi ke dalam Indonesia. Hasilnya adalah Indonesia rentan kedaulatan dalam berbagai aspek, Masya Allah. seluruh aspek. Nah, bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace dalam rangka mengatasi sesungguhnya tingkat kerentanan tadi. Ya, bisa ada. Tapi mengorbankan banyak hal itu. Marwah. Gitu. Lebih-lebih konstitusi dan mengorbankan Palestina. banyak hal. Gitu. Termasuk misalnya ketika kita ikut-ikutan dalam Peace of Land tadi, ya kita membenarkan tesis yang saya bangun tadi. Gitu, melihatnya. Nah itu yang dalam bahasa lain kita tidak menghargai Palestina yang mengakui kedaulatan kita. Gitu. Pertama lagi. Kita malah mengakui bahwa Palestina dijajah, ya sudah kita terima aja sebagai konsep perdamaian sehingga Palestina menjadi solusi. Tidak akan ada perdamaian tanpa kemudian bicara tentang Israel. Itu kan salah kalimatnya begitu. Gitu. Ini pula yang menyebabkan Israel selama ini popularitas begitu. menurun ya. Karena macam-macam gini nih. Karena percaya diri terlampau tinggi terhadap keadaan politik atau ornamen pendukung kepemimpinannya sekarang gitu, Bang. Enggak juga. Justru sadar akan kelemahan. Kasus Listio Sigit, kasus pernyataan Ferry Amsari yang salah tadi gitu ya. Pernyataan Listio Sigit salah, pernyataan Ferry Amsari salah. Kalau mau ambil kayak gitu. Ferry Amsari tidak sadar bahwa soal penempatan hakim konstitusi itu tidak bisa disetting penuh oleh DPR. Karena DPR cuma punya hak 3 kursi. 3 kursi Mahkamah Agung, 3 kursi dari pemerintah, kan 9 seat itu. 9 seat kayak gitu nggak bisa diatur-atur kecuali 3 kursi dia. Disadir masuk. Itu memang haknya DPR. Gitu. Jadi nggak bisa diatur-atur kalau soal begitu. Kalau saya ingat betul ketika Akil Mukhtar menjadi salah satu hakim Mahkamah Konstitusi dan bagaimana sinisnya dia terhadap saya ketika saya menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi gitu. Dia ada di DPR. Dia merasa betul jago soal konstitusi kan. Hasilnya kan di dindingnya ada banyak duit.
Emang bener itu. Jadi betul itu buku Negeri Amburadul itu ya. Apa, Iyalah. ya, apa Ya, buku saya menyebabkan kebetulan beredar membuat judul kemana-mana, tuh Selamat Datang di Negeri Selamat Amburadul Datang itu di gitu ya. Negeri Amburadul itu. Nah, Lanjut. lalu lalu yang berikut yang kita perlu lihat pada konstruksi Listia salah juga bahwa kami bisa menjadi perangkat sepenuhnya presiden ketika presiden membutuhkan. Bukan Pengertian rakyat. membutuhkannya berdasarkan pasal 6A ayat 2 itu seperti praktek selama 10 tahun ini bisa bermasalah. Jadi pengertian kebutuhan presiden akan kepolisian itu jika basisnya adalah pasal 6A ayat 2 dan kemudian kedaulatan diambil oleh partai politik dan partai politik gagal menjalankan perannya sementara presiden sendiri punya agenda tersendiri akan posisi dirinya. Peristiwanya seperti terjadi selama 10 tahun terakhir. Nah, 10 tahun terakhir yang dirasakan oleh masyarakat adalah pedang keadilan itu tumpul ke atas dan ke para pihak pendukung presiden, sangat tajam ke pihak yang berseberangan. Itu praktek hukum yang terjadi. Gitu. Jadi secara sosiologi seperti yang saya tulis. Nah, itu artinya ketika Trump bicara rule based order berbasis subjektivitas, maka pernyataan Listio Sigit juga bisa dilihat sebagai subjektif. Karena indikatornya nggak jelas. Indikatornya tidak berbasis pada sosiologi hukum, penerapan hukum. Nah, kebetulan kami mengusulkan memang Presidium Konstitusi di bawah kepemimpinan Pak Tri Sutrisno mengusulkan memang kepolisian mesti kembali ke dalam satu posisi seperti TNI di bawah Kemenhan. Jadi Kemenhan kembali lagi menjadi Menhankam yang di bawahnya ada 2 wamen. Ada wamen TNI, ada wamen Polri. Dan tidak ada 2 matahari kembar kalau memang organisasinya benar. Harusnya. Apalagi didukung oleh macam organisasi berbasis IT. Tidak akan ada bias kepemimpinan. Tidak akan ada 2 matahari kembar. Sekarang ada begitu. Kalau sekarang ada. Jadi artinya kita sedang disajikan sesuatu yang deception. Baik di panggung internasional maupun di panggung nasional gitu. Fakta yang kita saksikan X, tapi yang dinyatakan oleh orang-orang itu Y gitu loh. Itu pola desepsi gitu ngelihatnya. Ya itu yang sedang kita lihat kalau diambil dari cerita. Nah sementara Xi Jinping berani menghadapi kondisi dalam negerinya. Ya? Bukan hanya Jinping ya, itu juga Korea Utara juga. Korea juga betul. Yang menarik orang hanya mencatat misalnya tentang dicopotnya Zhang dan Liu, 2 orang kepercayaan Xi Jinping yang diangkat pada 2022. Padahal kalau kita melihat Komite Sentral Militernya PLA, People Liberal Army itu, sejak Xi Jinping mengangkat 44 orang yang duduk dalam kekuasaan di sana, 42. Sebagian besar yang mencoba melanggar disiplin dan korupsi, jumlahnya sekitar 20-an lebih, itu sudah disingkirkan oleh Xi Jinping. Gitu. Di posisi Xi Jinping sendiri sebagai chairman gitu loh. Nah itu gambaran ini kita tidak tahu sampai seberapa jauh objektivitas dan subjektivitas Xi Jinping. Jadi artinya sampai seberapa berat bobot objektivitas keputusan Xi Jinping yang kemudian kalau kita bandingkan dengan Trump, Trump banyak mengambil keputusan sebagai pemimpin, lebih banyak ke subjektivitasnya gitu. Sehingga Trump disebut sebagai CEO Big Corporation di Amerika gitu. CEO perusahaan properti yang besar di Amerika gitu. Itu subjektivitas. Xi Jinping nggak tahu. Dan Indonesia gimana ceritanya? Apakah banyak subjektivitasnya? Nah, terjadi pada
tudingan Penggantian. orang tentang Thomas Jiwandono. Nah, ini barternya Thomas Jiwandono dengan Juda Agung yang Nah, dikatakan mundur atau ditukarlah ke kementerian. Apa gimana, Bang? kalau Hmm. kalau pakai tesisnya Purbaya, Hmm. tukaran. Tukaran. Kalau pakai tesisnya Purbaya. Hmm. Saya tidak akan masuk ke dalam tukaran atau pergantian orang gitu ya. Saya akan masuk ke dalam tesis bagaimana uh, uh, palsunya tentang independensi gitu. Narasi Paling tidak yang sebelumnya terungkap ini kan terulang lagi sekarang. Lanjut. paling tidak saya punya 3 indikator. Indikator lengkap tentang bagaimana palsunya independensi, dan memang akhirnya tidak diperlukan independensi. Karena bank sentral itu bukan negara dalam negara yang kemudian lebih tunduk patuh pada BIS, Bank International for Settlement, atau lebih patuh pada IMF dibanding patuh pada kepentingan dalam negerinya gitu. Nah, itu memang. Jadi saya sendiri sebagai orang yang pernah terlibat langsung dalam pembentukan independensi Bank Indonesia, saya melihat bagaimana letter of intent yang dibangun oleh IMF gitu ya, memerintahkan memang kita punya bank sentral independen. Dan kemudian kita seluruh Indonesia seakan-akan membenarkan Bank Indonesia perlu independen. Itu dan dari situ ketika Thomas Jiwandono dimasukkan ke sana, image-nya menjadi mengganggu independensi. Padahal tesis independensi telah menunjukkan istilah saya mandulnya peranan Bank Indonesia dalam rangka berkontribusi pada peranan fiskal. Baru setelah yang namanya 2399 Undang-Undang BI diubah menjadi 3 2004 dan diubah lagi dalam rangka pembenaran BI membeli surat-surat SBN-nya, surat berharga negaranya gitu ya. Baru kelihatan BI punya peranan. Dan itu indikasi kedua, berarti BI makin banyak memiliki SBN dibanding institusi lain. Nah, dalam konstruksi ini BI telah berperan mendukung fiskal. Nah, kalau zaman dulu, BI bukan hanya mendukung fiskal, BI juga mendukung perbankan, gitu ya, untuk memberikan perkreditan bagi masyarakat menengah bawah. Ingat KMKP, KIK gitu, ingat ya? KI, KMK, ingat ya? Sekarang yang makin susah gitulah. Hanya sekarang nggak bisa lagi. Karena kan lagi pula dulu suku bunganya rendah. Betul. Itulah gitu, duit gitu ya. banyak tapi nganggur. Itu kan peranan BI betul. sebagai agen pembangunan, peranan BI untuk membuka lapangan kerja. Yang dibuktikan secara salah oleh Purbaya lewat 200 triliunnya. Iya. Uangnya cair kok. Purbaya lupa ada jeda waktu dalam kebijakan moneter, ada jeda waktu dalam kebijakan fiskal. Sehingga dia kemarin waktu menjadi menteri, baru pertama jadi menteri, yakin pertumbuhan akan membaik dan hasilnya begini. Itu indikator kedua. Yang pertama soal independensi, salah. Yang kedua soal BI makin berperan dalam SBN. Yang ketiga paling menarik. Apa, Bang? BI duduk bersama dengan Kementerian Keuangan dalam stabilitas sistem keuangan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan. Yang didirektori lagi dengan adanya yang satu ini ya. Jadi kalau dibilang Thomas Jiwandono memperkuat posisi eksekutif di BI, saya pikir lebih persoalan, ya kalau mau dibilang nepotisme secara kebetulan, faktanya memang Thomas Jiwandono atau Tommy adalah anaknya Sudrajat Jiwandono. Sudrajat Jiwandono menikah dengan kakaknya Prabowo, dan jadilah Thomas Jiwandono sebagai keponakan. Itu fakta genealogisnya begitu. Tapi apakah ini kebetulan atau kemudian dirancang? Yang sangat tahu mereka. Tapi publik sudah membaca ini ada urusan nepotisme. Nah, itu realitas yang kita angkat gitu. Saat yang lain ketika publik menuding mengganggu independensi, saya menyatakan enggak juga, nanti dulu. Karena BI sudah terlibat dalam SBN gitu. Kalau soal kemudian terlibat dengan
mengatasi kebijakan. 2020 BI sudah paling besar mendukung yang namanya burden sharing, beban berbagi dalam persoalan kebutuhan fiskal mengatasi kesulitan perekonomian gitu. Itu jadi ada hal yang harusnya saya ingin mengatakan kepada pendengar Rasil, pemirsa Rasil TV, kita harus objektif melihatnya. Jangan gebiah-uyah menyalahkan begitu saja tanpa argumen-argumen, tanpa data fakta yang kuat. Nggak bisa begitu, nggak boleh begitu. Kita menolak Objektif untuk tetap. masuk ke dalam tudingan-tudingan politik yang tidak punya kekuatan referensi, tidak punya kekuatan data, lemah dalam metodologi, dan akhirnya analisisnya berantakan. Nggak mau saya kayak gitu. Saya menolak gitu. Kalau itu makanya pendekatan kita adalah pendekatan selain pendekatan berbasis nilai juga pendekatan keilmuan gitu kita lihatnya. Nah, itu kebetulan saya kemarin di sebuah TV swasta bicara tentang sebelum Thomas Djuandono terpilih. Ini fakta yang saya sadarkan. Saya sudah bilang Thomas Djuandono terpilih. Kenapa? Jadi kalau ngelihat Budiono dan Agus Martowardoyo terpilih di DPR, nggak mungkin Thomas Djuandono ditolak oleh DPR dan tidak dipilih oleh DPR. Karena itu keputusan politik. Jadi itu bukan soal keputusan berbasis kompetensi. Nggak ada urusan dengan kompetensi. Kan pertanyaan sederhana begini. Kalau Yuda Agung punya kompetensi dalam jabatannya, gitu ya, dengan pengakuan akan penganugerahan inklusif keuangan dari Asian Bankers, gitu ya. Thomas Djuandono punya prestasi nggak di bawah Sri Mulyani dan di bawah Purbaya Yudhisadewa? Bendahara umum Itu Gerindra. pertanyaan gitu loh. Yang pasti dia bendahara umum Gerindra kan. Artinya kan orang akhirnya kalimatnya kan begini. Orang tetap melihat hukum yang berlaku secara umum. Untuk memberikan jabatan, untuk menduduki satu jabatan dibutuhkan keahlian. Ketika satu jabatan, ketika satu peranan tidak diberikan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Kan orang melihatnya begitu. Dan selama 10 tahun dibuktikan. Ketika jabatan diberikan bukan pada ahlinya, hasilnya Indonesia berantakan. Sama seperti sebagian jabatan itu berlanjut di Kabinet Merah Putih. Berantakan, gak karu-karuan. Gitu loh. Contohnya begitu gitu melihatnya. Salah satu contoh berantakannya seperti tesis yang saya munculkan. 7 indikator kelumpuhan ekonomi, tentang kelumpuhan ekonomi. Gitu. Nah, itu kan bagian dari berantakan. Apa indikator konkretnya? Silakan. Pertumbuhan bertahan di kawasan 4,9 sampai dengan 5,1. Makanya kalimat saya 5 plus minus 0,1. Kapan 8? Seperti saya pernah tampilkan juga di Rasil dulu, di puncak dengan angka gitu ya, 4,9 plus minus 0,2. Kan terbukti. Saya ngomong di Rasil tahun lebih lalu. 2 tahun lalu waktu kita rapat kerja. Dan itu terbukti gitu ya. Gitu ya. Nah sekarang terbukti sudah, gambarannya begitu gitu. Nah kalau indikatornya begitu, pertumbuhannya tersendat, dan ternyata dalam ketersendatan itu melahirkan jatuhnya kelas menengah, jatuhnya daya beli, perbankan wait and see, gitu ya. Ada proses di mana cadangan devisa meningkat tapi nilai tukar jatuh, gitu. Kan gitu. Cadangan devisa naik 156,5 miliar, gitu kan. Lalu kemudian BI rate 4,75. Deposit facility rate 3,75, lending rate 5,25, kan gitu kan orang ngukurnya begitu gitu, walaupun itu riba gitu ukurannya. Tapi itu gambaran ternyata memang ada sesuatu yang tidak terselesaikan dari peranan moneter dan peran fiskal. Nah dari sana kelihatan undisbursed loan sebesar 2.509,4 triliun. Nah itu artinya Purbaya salah approach, bukan kekurangan likuiditas, tapi kekurangan permintaan akan kredit karena undisbursed tinggi. Kenapa sampai kredit itu tertahan atau tidak ngocor gitu kreditnya? Karena pihak swasta tidak punya keyakinan ekonomi secara baik, walaupun
Data BI menunjukkan indeks keyakinan ekonomi di atas 100 yang menunjukkan membaik. Tapi ketika kita lihat kelas menengah jatuh, PHK merebak di mana-mana, kasus korupsi yang sangat subjektif itu diselesaikan dengan model begitu gitu ya. Tetap saja keyakinan bisnis itu nggak berjalan, tidak tumbuh dengan baik. Nah itu diindikasikan lewat yang namanya ada pertumbuhan pada industri manufaktur yang kontribusinya menjadi 19,15% dari 18,9, tapi tidak membuka lapangan kerja dengan cukup di industri manufaktur. Nah, PHK besar-besaran mengakibatkan sektor jasa makin meningkat. Dan sektor jasa yang makin meningkat itu adalah pengemudi ojek. Itulah omongan Iksan dari Nursi lama-lama sebagai modern slavery system. Sistem perbudakan modern. Orang jadi budak tapi tidak merasa jadi budak. Itu faktanya. Pembukaan lapangan kerja 19 juta itu tinggal isapan jempol kalau sampai dengan minimal sampai dengan sekarang gitu. Ada lapangan kerja tapi ke luar negeri gitu kan, lucu lagi kan. Sementara lalu disampaikan juga datanya BRIN bahwa sejumlah Gen Z kehilangan semangat mencari pekerjaan, putus asa sudah mencari pekerjaan. Nah, BRIN kan risetnya begitu gitu. Itu nah menariknya data lagi gitu ya. Pakai data mana? Data BPS atau data Bank Dunia? Kalau data Bank Dunia meningkatkan angka standar kemiskinan, jumlah kemiskinan sampai 60% lebih kan? Nomor 2 di dunia, Cing. Iya kan? Jadi indikator-indikator itu. Nah, makanya saya bilang jangan menggunakan angka-angka pihak asing yang dipaksakan ke kita. Itu sama dengan Anda disuruh pakai baju XXL, sementara badan Anda cuma medium. Ngerti nggak maksud saya? Anda dipaksakan pakai baju XXL gitu, dengan model begini. Padahal badan Anda cuma medium, dan model itu tidak cocok, tidak layak dengan Anda. Anda pakai juga, ya udah berantakan jadinya. Oh, badan Anda kekecilan nih. Gitu tudingannya. Padahal Anda disuruh pakai XXL, padahal badan Anda sebenarnya medium gitu loh. Menengah gitu. Itu contoh paling nyatanya. Nah, isu tentang hutang yang dari 832 triliun di era APBN menjadi jatuh tempo yang harus dibayar lagi dengan hutang yang nampaknya akan refinancing dengan deal-deal baru, ini menyebabkan meledak lagi ini nilainya ke depan. Apa yang akan terjadi di 2026 ini, Bang? Itu bagian dari kelumpuhan ekonomi. Karena fiskal makin sempit ruangnya, disebabkan tekanan pembayaran cicilan dan bunga. 2025 itu jumlah pembayaran 1.352 triliun dari cicilan dan pokok. 2026 jumlahnya 1.600 sekian. Nah, baru berjalan dia sudah menerbitkan surat utang 871 triliun. Itulah yang disebut dengan kalau kita bilangnya gali kubangan nutup jurang. Ingat nggak? Lagunya bukan gali lubang, gali kubangan. Kubangan sama lubang itu beda. Lubang lebih dalam. Ini enggak. Gali kubangan nutup jurang. Gitu. Itulah tekanan fiskal. Bergulir gitu, terus ini kan lama-lama kan. Ya bagaimana ya kalau udah kayak begini, Bang. Jadi ada ya namanya tuh pemutihan atau apa ke depannya, atau tersandra negeri ini, atau gimana, Bang? Tiga-tiganya pertanyaan itu benar. Jadi memang dibutuhkan pemutihan, dibutuhkan moratorium, dan kalau tidak dilakukan akan tersandera. Itu tiga-tiganya pernyataan itu benar. Jadi butuh pemutihan, butuh moratorium, dan jika tidak terjadi tersandera. Ya, itu tesis umum. Kalau saya enggak. Kalau saya mestinya bisa kita bikin debt swap. Apa seperti Rija Ramli bercerita tentang debt swap jembatan Pasopati di Bandung. Gitu. Ya dibantu jadi itu jembatannya. Betul. Itu yang jembatan Pasopati Bandung. Itu debt swap itu. Nah, sebenarnya kita bisa banyak debt swap kalau kemarin tidak terjadi bencana ekosistem di
Aceh, Sumatera Aceh. Utara, dan Sumatera Barat. Gitu. Kok apa hubungannya, Bang? Gitu mestinya ngelihatnya. Nah, jadi kalau mengatasi utang, sebenarnya saya juga pernah punya konsep lain. Hmm. Kalau Danantara benar peranannya gitu ya, dan kemudian mampu menciptakan pasar, lalu sumber daya tidak dihisap oleh asing, Yeah. kan kita pernah bilang, utang bisa selesai dalam jangka 5 tahun dengan catatan kedaulatan kita tidak diganggu. Artinya apa? Kita perlu menyingkirkan para elit yang sudah menjadi kaki tangan asing. Itu yang saya sebut sebagai bagian dari infiltrasi. Sudah bagian dari invasi. Sudah bagian dari intervensi. Yang 7I itu loh teorinya. Dan sekarang terbukti 7I itu menjadi lebih nyata, lebih kelihatan. Gitu. Bisa kok kita lakukan kalau kita mau. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan di dunia ini sepanjang kita tetap menjalankan kebaikan, kebenaran, gitu ya, dan kebertanggungjawaban. Jadi ada akuntabilitas, ada amanah yang kita jaga. Tidak ada iman tanpa ada amanah, tidak ada amanah tanpa iman. Itu kata kuncinya. Dalam bahasa politiknya menjadi tidak ada akuntabilitas tanpa memegang sumpah jabatan. Gitu. Ya, itu dia. Sumpah tidak ada kemana, sumpah jabatan yang kemana. hidup dalam kenyataan menyelenggarakan negara tanpa akuntabilitas gitu. Itu pentingnya. Gitu. Masya Allah, 41 menit kita. Oh, kurang masih 40 menit. Ya, apa yang Bang Ihsanuddin Nursi akan ingatkan di bulan Sa'ban 22 hari menjelang Ramadan ini supaya menyongsong Ramadan dengan keadaan ini bukan hanya negeri kita, dunia nampaknya sedang bermasalah. Banyak orang bilang ini tanda-tanda apa dan kita harus hadapi masa macam begini gitu. Bagaimana seorang pengurus atau ketua DKM ini mengingatkan jamaahnya yang ada sedang mendengarkan radio pagi ini. Silakan, Bang. Baik. Yang pertama harus kita ingat Al-Quran menyajikan teks dan memberikan bukti. Alam sekarang sedang memberikan bukti bahwa Al-Quran berjalan di depan. Apa itu tentang saksikanlah kerusakan yang dibuat oleh manusia baik di lautan maupun di bumi. Al-Quran sudah memberikan teksnya duluan, sudah memberikan informasinya duluan. Sekarang kita manusia sedunia sedang menyaksikan kebenaran itu. Nah, kalau kita mengambil sikap bahwa texting, bahwa rumusan-rumusan Al-Quran, bahwa informasi, bahwa peringatan yang disampaikan oleh Al-Quran adalah sebuah kebenaran, sebuah kebajikan, sebuah kebaikan, maka mari kita kembalikan pola pikir kita, mari kita kembalikan pola adab kita berbasis Al-Quran. Dan untuk membalikan itu dimulai dari kemarin, dari mulai Rajab, Sa'ban, lalu kemudian kita jernihkan habis-habisan kolbu kita, pikiran kita dan tindakan kita, dalam rangka kita mengembalikan diri kita ke dalam pemahaman bahwa Al-Quran memang berjalan di depan kita, dan kita tunduk pada aturannya. Sehingga memang ukuran-ukuran kebahagiaan, ukuran-ukuran kedamaian, ukuran kesejahteraan, tidak disandarkan pada ukuran yang dibuat oleh manusia. Karena manusia bisa mengubah seenak-enaknya. Seperti yang kita saksikan sekarang. Gitu ya. Bagaimana ternyata modal sosial yang berantakan, walaupun kelihatan modal individual meningkat tajam di panggung internasional. Walaupun di Indonesia modal individualnya berantakan gitu ya. Dan itu ya, dan modal individual kita berantakan, modal sosial kita juga berantakan. Nah, dari situ kita mesti tahu bahwa Al-Quran mengajarkan pola pikir waspada, bukan pola pikir pesimis. Gitu. Menghadapi situasi sekarang, Al-Quran mengajarkan sekali lagi pola pikir kita, pola pikir waspada. Waspada akan berbagai kejadian, sehingga kita tidak merupakan bagian dari pihak yang hanyut tersesatkan gitu. Kutilah horsun aladzina hum fi ghamratin sahun. Begitu banyak orang yang terperangkap, terjebak, dan itu masuk hanyut dalam kebodohan, hanyut dalam kesesatan gitu. Nggak boleh kayak gitu.
Iya. Maka robana makhluk tahazabatila subhanaka faqina azabandar. Sarananya disediakan Allah pada bulan Ramadan. Itu penting lah. Nah, untuk begitu, mari kita jalani supaya sarana itu memperoleh manfaat, minimal kita dapat membersihkan kolbu kita, pikiran kita dan tindakan kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.